Haleluya. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau menyerahkan ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindukan hadirat-Mu sendiri Tuhan, nyata di tempat ini. Itu sebabnya ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, biarlah kami memuji dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami memuji dan menyembah-Mu, firman-Mu mengatakan Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Itu yang membuat apa yang kami lakukan menjadi tidak sia-sia. Itu sebabnya Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan. Itu sebabnya Tuhan, kami perkatakan kami siap untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang siap menyembah Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi siap memuji Tuhan, amin. Satu nama. Mari bertolak sama-sama.
semangat. Amin. Nyalakan apimu. Haleluya. Hei. Jiwa bebas terlepas, pesan maut telah terhempas.
sore hari ini Kau sungguh baik Tuhan. Sungguh teramat baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sore hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan Yesus Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus,
bersyukur, kami boleh memuji Engkau, menaikkan pujian buat Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat pujian kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami oleh hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kuasa ada di tempat yang maha tinggi menaungi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau berbicara kepada kami dan kami terima firman-Mu itu dalam hidup kami. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tes. Ya, terima kasih Pastor John dan Bu Pin dan semua sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saya izinkan lepas masker ya. Karena kemarin saya nonton di televisi, Pak Jokowi sudah melonggarkan masker ya. Jadi puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah 2 tahun setengah saya nggak bertemu Bapak Ibu Saudara di sini. Ya, bukan karena keluar kota apa keluar negeri, tapi karena kita mengalami pandemi, ya kan? Dan puji Tuhan, saya bersyukur tahun kemarin sama tahun ini kami sekeluarga didapatkan hadiah, ya. Kita berlibur lama, ya. Kita isolasi mandiri istilahnya gitu ya. Tahun kemarin kami sempat dapat, ya, sekeluarga dapat COVID-19 Delta gitu ya. Dan di situ saya merasakan bahwa ini yang saya alami. Nanti berkaitan dengan firman yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Karena ketika mengalami namanya terpapar COVID-19 yang Delta itu rodo berbahaya. Kan banyak orang yang meninggal karena Alpha dan Delta ini. Dan COVID-19 yang Delta ini dia bukan hanya menyerang secara fisik tapi juga menyerang secara kita punya perasaan, ya, rasa takut sehingga banyak orang yang meninggal sesak napas dan meninggal karena apa? Karena dia ketakutan, ya, diserang secara pikiran, dia ketakutan, akhirnya nafasnya sesak dan ketika nafasnya sesak dan itu bisa meninggal. Dan itu saya rasakan pada waktu hal yang terjadi. Dan firman Tuhan ketika saya disampaikan oleh Pastor John, tolong bisa khotbah di Living Water dan terpikiranku adalah tentang namanya takut. Karena takut ini bukan hanya kepada mengalami semuanya. Semua orang pernah mengalami namanya rasa takut. Betul enggak ya? Semua. Mau kecil besar, tua muda, semua mengalami namanya rasa ketakutan. Dan saya bersyukur ketika saya mendapat COVID-19 ini, selama 3 hari saya diserang. Ya, saya kesaksian dulu sebelum saya firman Tuhan karena berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ketika saya diserang, saya teringat teman-teman ada yang meninggal karena COVID, ya, ada berita-berita. Jadi itu menyerang pikiran saya dan saya sempat sesak napas. Langsung saya berdoa, Tuhan darah Yesus tolong saya. Tuhan tolong saya berdoa pada malam hari 3 hari berturut-turut. Saya diserang secara pikiran, ya, kamu akan mati. Tapi saya tolak di dalam nama Yesus. Ketika saya berdoa, saya tolak dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Langsung tiba-tiba pikiran saya tenang. Langsung napas saya langsung menjadi perlahan-lahan mulai stabil dan saya mulai pakai mengukur suhu udah lupa lagi ya, sudah setahun kemarin dan normal dari 94 karena kami kemarin dikasih alat mengukur oksigen itu ya, dan puji Tuhan dan saya bersyukur kita bisa melewati masa-masa yang sangat berat dan oleh sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan dan ketakutan ini harus kita lawan, amin ya. Karena apa? Sebab Allah di dalam 2 Timotius 1 yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Ketakutan ini ada 365 kata yang tertulis dalam Alkitab. Artinya apa? Artinya Tuhan
Setiap hari manusia ketakutan, merasa takut. Tuhan mau kita jangan setiap hari itu takut. Bayangin ada 365 kali kata takut. Ya, makanya Tuhan bilang jangan takut. Karena apa? Setiap hari orang namanya mengalami ketakutan. Saya juga mengalami ketakutan. Tapi apakah kita harus terus hidup dalam namanya ketakutan? Ya, tentu tidak ya saudara yang kasih Tuhan. Karena ketakutan ini akan membuat kita menjadi orang yang gampang menyerah dengan segala kondisi yang ada. Ya, ada banyak orang yang menyerah. Wah, ketakutan bisa menyebabkan banyak hal yang fatal. Arti takut di dalam bahasa Indonesia itu yang pertama adalah merasa gentar, ya, atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, ya. Belum bencana kita sudah merasa takut, ya, gentar, takut. Lalu yang kedua tidak berani, ya, bimbang, ragu, gelisah, ya, khawatir dan kacau balau. Ini yang membuat kita merasa ketakutan. Ketakutan tentang apa? Tentang masa depan kita, ya, tentang apa? Keluarga, suami, istri, anak-anak dan semuanya. Ya, sejujur saya merasa ketakutan dengan hal-hal yang akan datang. Tapi saya bersyukur saya meletakkan semua ketakutan saya ini kepada Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa ketika Tuhan yang tolong saya di hari ini, Tuhan yang sama akan menolong saya di setiap hari. Amin. Bayangin dari tahun kemarin kita bisa melewati masa-masa yang sangat sulit. Saya bisa melihat Tuhan begitu dahsyat, ya. Dari hari ke hari saya bisa melihat Tuhan begitu baik, bisa melewati setiap badai, setiap musim. Dan di balik semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oleh sebab itu mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, ya. Jangan takut. Amin. Ketakutan akan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan ketakutan itu bisa menular. Ya kan? Kalau satu orang takut akan menjadi ketakutan semua, ya. Ketakutan itu bersifat menular dan dampaknya sangat buruk. Ya, kita semua pernah mengalami takut. Oleh sebab itu mari jangan ini menjadi suatu habit dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, Tuhan memberi kita roh yang apa? Bukan ketakutan, melainkan roh yang apa? Memberi kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban. Ya. Oleh sebab itu mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mau mulai belajar. Tuhan, jangan sampai ketakutan ini menguasai hidup kita. Kita melihat ketika murid-murid Yesus, ya, Yesus mati di kayu salib, ya. Saya akan baca ini. Murid-murid mengalami ketakutan ketika apa? Yesus di kayu salib. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Murid-murid Yesus ketakutan. Ya, mengapa mereka takut? Karena mereka ditinggalkan oleh seorang pemimpin yang hebat. Ya, dan apa yang terjadi? Orang-orang prajurit-prajurit, ya, semua mencari untuk membunuh namanya murid-murid Yesus. Mereka takut. Petrus dia takut sampai dia menyangkal Yesus. Sehingga apa? Dia kembali lagi harus menjadi nelayan. Murid-murid ketakutan, mereka masuk ke dalam pintu, kunci pintu sehingga jangan sampai ada orang yang mencari mereka. Mereka takut. Yesus mati itu membuat mereka takut. Yesus bangkit, mereka takut juga. Para Tuhan sudah ngomong, aku akan mati dan bangkit. Tapi murid-murid karena saking takutnya mereka, ya, sehingga mereka nggak bisa melihat apa lagi yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah bernubuat, aku akan mati tapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka datang kepada Tuhan, ya, Maria Magdalena datang, loh kok nggak ada kubur Yesus? Mereka takut, sangat ketakutan. Kita akan bulan depan tanggal 26 kita akan merayakan apa? Minggu depan ini kehendakan Tuhan, ya. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena imanlah karena Yesus bangkitlah iman kita kepada Tuhan, maka kita tidak menjadi orang yang gampang takut. Karena Yesus mati, bangkit, memberi pengharapan. Amin. Yesus hidup, memberi pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Sebab dia hidup ada hari esok. Hari esok yang penuh dengan pengharapan. Percayalah bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan saya dan saudara.
detik demi detik ya, menit demi menit dia selalu perhatikan kita. Murid-murid mengalami ketakutan yang sangat luar biasa dan mungkin ini wajar. Tapi sekali lagi ketakutan membuat kita menjadi orang yang tidak akan melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Ketakutan membuat kita menjadi lemah. Ya. Ketakutan membuat kita menjadi orang yang khawatir, bimbang dan ragu-ragu. Sekali lagi orang yang hidup dalam ketakutan tidak akan melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Seberapa besar ketakutan dalam hidup saya dan saudara pada sore hari ini. Mari kita meletakkan namanya ketakutan itu dalam Tuhan. Ya. Tuhan pernah mengalami ketakutan ya ketika dia Tuhan kalau boleh Bapak kalau boleh cawan ini lalu padaku. Tapi itu tidak menguasai Tuhan Yesus tapi dia meletakkan kepada Bapaknya. Dan dia bisa melewati masa-masa yang berat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari ya, letakkanlah ketakutanmu kepada Tuhan. Ya, masa depanmu yang masih studi, letakkan kepada Tuhan. Ya, yang masih belum punya pasangan, letakkan sama Tuhan. Amin. Ya, yang berkeluarga juga, yang punya anak, kita letakkan sama Tuhan. Ya, kita manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu mari jangan sampai membuat ketakutan membuat menjadi orang yang lemah dan gampang menyerah dengan keadaan hidup ini. Ya, kita sudah melewati masa-masa yang sulit, badai. Kita semua melewati masa yang sama. Tapi bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa menang. Cara kita bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini dampak orang yang merasa ketakutan. Ya, dampak ketakutan adalah rasa takut membuat percepatan dentang jatuhnya. Saya lihat coba lihat di ini. Dampak ketakutan dalam kehidupan manusia adalah rasa takut dapat membuat percepatan detak jantung yang menyebabkan perubahan sirkulasi ya atau dengan kata lain ini bisa membuat serangan jantung Saudara. Bisa membuat orang mati karena ketakutan. Ya, terjadi penyempitan dia di pembuluh darah dan nggak bisa napas dan bisa mati Saudara. Apa anak Tuhan bisa mengalami ketakutan? Bisa. Tapi apa itu harus terjadi terus dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu mari dampak orang yang hidup dalam ketakutan sangat luar biasa ini. Bisa mengalami namanya serangan jantung dan berakibatnya fatal. Ya. Bagaimana cara kita mengatasi ketakutan? Ya, yang pertama kalau kita mulai hadapi rasa takut itu. Amin. Jangan kita menolak rasa takut, lawan itu rasa takut itu. Lalu yang kedua tenangkan diri Saudara ya. Ya jangan kita panik, jangan kita gelisah. Kita mulai tenangkan diri kita. Lalu yang ketiga berpikir positif. Ya. Keempat terima kenyataan. Terima kenyataan Saudara. Jangan kita mulai menolak kenyataan. Terima kenyataan bahwa ya memang harus terjadi, ya sudah kita harus terjadi. Lalu yang kelima hindari melampiaskan kepada hal-hal yang seperti alkohol, drugs dan obat-obatan dan sebagainya. Ada banyak orang yang lari kepada hal-hal yang gak bisa membuat hidupnya lebih parah. Tapi kita sebagai anak Tuhan hindari itu semua. Amin. Ya. Ayo kita mulai rasa takut, tenangkan diri kita. Ya. Pikiran positif. Hindari ya hal-hal yang membuat kita hidup kita ini hancur Saudara dikasih Tuhan. Nah kita melihat bagaimana itu cara manusia secara dunia. Bagaimana cara mengatasi ketakutan kita menurut firman Tuhan. Ya, bagaimana Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama adalah dengan kekuatan. Kita kembali lagi di dalam ayat mas kita kembali bahwa Tuhan memberi kita apa? Roh, bukan roh ketakutan, melainkan apa? Kekuatan. Katakan kekuatan. Ya, kekuatan Saudara. Ketakutan harus dilawan dengan namanya kekuatan. Kita harus kuat Saudara. Kalau kita lemah, kita akan jatuh Saudara. Kita akan gampang menyerah. Kita harus kuat Saudara. Katakan di samping kanan kiri kita, kamu harus kuat. Ya, harus kuat Saudara. Ya, 2 Timotius dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Timotius, anakku, hendaklah engkau kuat oleh rahmat
yang diberikan kepada kita. Karena kita bersatu dengan Kristus apa? Yesus. Kenapa kita menjadi kuat? Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Amin. Kuat dengan bersatu dengan Kristus Yesus. Kalau istilah orang Jawa, kita harus manunggal, ya, manunggal dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu kan apa? Berbuah, amin. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita di bawah naungannya Tuhan. Kita di dalam lindungannya Tuhan, di dalam bentengnya Tuhan. Kalau ada musuh datang, lawan Tuhan dulu, amin. Karena Tuhan yang menjadi benteng kita, saudara dikasih Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Timotius dinasihati oleh Paulus, kamu harus kuat tetapi di dalam Kristus Yesus. Kamu harus satu dulu dengan Tuhan, amin. Jangan kamu di luar Tuhan. Orang yang di luar Tuhan kalau mengalami ketakutan, itu tadi akan lari ke hal-hal yang obat-obatan, minum dan sebagainya. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengalami ketakutan, kita datang sama Tuhan. Minta kekuatan, kita bersatu dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, amin. Kita saat teduh dengan Tuhan. Itu kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika saya dikasih tahu Bu Ombin bisa bantu di di Living Water. Dan besoknya ya saya dapat satu kata ini, kata takut. Ya, saya nggak tahu bagaimana, mungkin ada Tuhan yang pesan bagi kita pada sore hari ini. Mari kita harus lawan ketakutan itu, amin. Mungkin di antara kita ada yang mengalami ketakutan pada sore hari ini. Saya nggak tahu, saudara, ya mungkin goyang-goyang tapi dalam hatinya mungkin ketakutan. Tapi Tuhan mau, ayo kita harus kuat. Bagaimana kita harus kuat? Bersatu dengan Kristus. Amin. Gak bisa lain, saudara. Gak bisa. Mau kuat dengan apa? Dengan obat-obat. Obat-obat hanya sementara. Betul ya? Sementara. Tapi kita hidup bersatu dengan Tuhan itu selamanya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, selamanya, saudara. Itu yang saya alami. Bagaimana dengan saudara? Ya, selamanya kita akan bersatu dengan Tuhan. Ya. Mazmur 28 yang ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu aku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Mazmur Daud percaya bahwa ketika dia bersatu dengan Tuhan, ya, dia mendapat kekuatan. Dia bersyukur, dia bernyanyi, dia beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Orang yang hidup kuat di dalam Tuhan walaupun masalah datang, kita akan beria-ria di dalam Tuhan. Kita akan bersyukur. Bukan berarti kita tidak masalah boleh datang, tapi kita harus lawan itu. Amin. Dengan apa? Bersatu dengan Kristus, kita beria-ria di hadapan Tuhan. Ya, sukacita di hadapan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, saudara. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini yang saya dapat, saudara kasih Tuhan. Ketika saya diserang pikiran saya, kamu akan mati. Ya, saya ingat ayat ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, bersyukur aja, nyanyi-nyanyi, ya, memuji Tuhan, sudah. Lewati masa-masa isolasi mandiri itu dengan sukacita, saudara. Ya, dan puji Tuhan, makanannya melimpah, saudara, ya. Wah, saya luar biasa terima kasih buat jemaat di sini, ya. Kami diberkati dengan melimpah. Makanan-makanan yang belum pernah kami makan datang, saudara, ya. Ini makanan apa ya, saudara? Ya, kita takut nggak bisa makan, malah kita melimpah dengan makanan, saudara. Itu Tuhan itu bisa membuat sesuatu itu luar biasa. Amin. Apa yang kita tidak duga itu Tuhan siapkan. Asal kita jangan takut, saudara, jangan bimbang. Itu kuncinya, saudara. Kita bersatu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Ya. Mazmur Daud, pemazmur tahu bahwa ketika dia kekuatan dari Tuhan, Tuhan adalah perisaiku. Makanya Daud dia bisa berperang, bisa mengalahkan banyak bangsa-bangsa. Karena apa?
dia bersatu dengan Tuhan. Sebelum dia maju berperang, dia tanya Tuhan, Tuhan boleh gak saya maju? Boleh, maju dia. Dia mendapat kekuatan daripada Tuhan. Amin. Ya, kekuatan dari Tuhan akan memberi kita pertolongan dan perlindungan. Amin. Kekuatan daripada Tuhan akan memberi kita apa? Pertolongan dan perlindungan. Pemazmur Daud, dia mendapat pertolongan. Bahkan dia dilindungi oleh Tuhan. Sehingga dia menang. Kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Kemenangan akan terjadi ketika kita bisa melewati masa ketakutan itu di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, apalagi bagaimana kita mengatasi rasa ketakutan kita? Kita mempunyai kasih. Amin. Karena kasih ini penting. Ya. 1 Yohanes 4:16, kita telah mengenal dan percaya, ya, akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ketika kasih itu melengkapi saya dan saudara, maka ketakutan itu tidak akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu hanya lewat saja, saudara. Amin. Ketakutan itu hanya lewat saja. Kasih itu yang membuat kita ada sampai saat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Kita masih ada sebuah karena kasih Allah. Amin. Kasih Allah itu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita punyalah kasih, mengasihi, ya. Kasih. Efesus 5 yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan kamu telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih inilah yang membuat kita menjadi kuat. Kasih inilah yang membuat kita tidak menjadi ketakutan. Karena kasih Tuhanlah itu yang tak terbatas ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Dalam 1 Korintus ini banyak sekali saudara, ya, ketika saya dan istri saya mau menikah itu kami pernah membuat ayat ini saudara. Ini menarik ayat ini sini ya. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu tidak cemburu, murah hati, tidak sombong, ya. Kalau kita melakukan semuanya ini saudara luar biasa, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah lenyap. Amin. Kalau seperti mari saudara yang kasih Tuhan, kita butuh namanya kasih Tuhan. Amin. Kasih itulah yang membuat kita masih ada sampai saat ini. Ya. Kasih itu apa? Tidak apa? Dia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak menyimpang apa? Kesalahan orang lain, saudara. Amin. Ya. Tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Oleh sebab itu mari kita mau tetap mengasihi satu dengan yang lain. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, saudara. Amin. Ya, jangan lihat tetanggamu jatuh, ya, teman jatuh, kita jarke, saudara. Mari kita sebagai anak Tuhan kita bantu. Amin. Apalagi kita sebagai keluarga besar Living Water ini, ya, kita saling mengasihi satu sama lain. Amin. Bukan hanya di 4 tembok ini saja, saudara. Tapi di luar 4 tembok kita saling mengasihi satu sama lain. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Sehingga apa? Ketakutan itu tidak menguasai kehidupan saya dan saudara. Ya, kasih itu yang membuat kita kuat. Kasih itu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu kasih Tuhan begitu besar. Bagaimana Tuhan Yesus dia menyerahkan hidupnya bagi saya dan saudara. Dia harus mati, dia harus disalibkan. Itu
Itu karena siapa? Karena saya dan saudara. Tapi karena begitu besar kasihnya kepada kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita menghargai pengorbanan Tuhan lewat apa? Kita mengasihi. Amin. Kita nggak bisa membayar kebaikan Tuhan dengan uang kita, dengan harta kita, nggak bisa saudara. Dengan kita mengasihi. Amin. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang Tuhan mau, saudara, dikasih Tuhan. Ya. Kasih itu membawa sukacita, damai sejahtera dan berkat yang melimpah. Amin. Ya, kasih itu membawa berkat, saudara. Berkat luar biasa. Ya. Membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Orang butuh damai, ya. Damai datang pergi ke tempat-tempat wisata, pergi ke tempat-tempat yang tapi itu hanya sementara. Sukacita hanya sementara, tapi damai dan sukacita yang luar biasa hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Dan kasih itu akan melimpah dan berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup saudara dan saudara. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, ya. Bagaimana supaya ketakutan itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kita harus mulai tertib, saudara. Amin. Ketertiban, saudara. Katakan tertib, saudara, ya. Ya. Tertib, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kenapa kita harus tertib, saudara? Karena ada orang-orang juga yang gak tertib. Paulus bilang, ya kenapa ini penting, saudara? Ya. Satu 2 Tesalonika 3:11 berkata demikian. Kami katakan ini karena kami dengar, ya, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sudah dikasih Tuhan? Tertib, lawan katanya apa? Sudah. Sembrono, betul ya? Dan ini terjadi dalam masanya Paulus berkata ada orang yang tidak tertib, hidupnya sembrono, saudara. Ya, hidupnya karepi dewe istilahnya, ya. Orang yang hidupnya karepi dewe itu sembrono itu dampaknya luar biasa, saudara. Ada bukan hanya sembrono, ada yang tidak mau bekerja, saudara. Itu tidak bekerja, malas-malasan, saudara. Orang yang hidupnya karepi dewe itu sembrono itu malas istilahnya gitu, ya, yes. Sudah tidak akan melihat karya Tuhan yang besar, saudara. Tuhan mau kita jangan hidup mulai tidak tertib dalam kehidupan ini, ya. Tertib dalam segala, tertib seperti apa, saudara? Membangun hidup yang tertib adalah tentang ketaatan kita, saudara. Mulai ada kita mulai nggak taat, ayo kita mulai jadi ketaatan, amin. Mulai taat. Ya, tertib tentang apa lagi? Tentang tanggung jawab, saudara. Jangan lari dari tanggung jawab, tapi kita harus bertanggung jawab. Apapun itu kita harus berani bertanggung jawab, amin. Harus berani bertanggung jawab. Apapun resikonya, ya sudah, tanggung jawab. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah kedisiplinan, kejujuran, dan keadilan. Jujur, saudara, ya. Itu harus tertib, saudara, amin. Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saudara. Tertib dalam apalagi dalam keimanan kita, saudara. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mulai tertib. Ya. Jangan hidup sembrono karena Paulus berkata ada orang yang tidak hidup, ya. Kami dengar karena dia dengar, dia tahu ada orang-orang yang hidup tidak tertib. Tapi saya percaya di tempat ini semua hidupnya tertib. Amin. Ya. Kalau nggak tertib nggak mungkin datang di sini, ya kan? Kalau di luar sana banyak, saudara, banyak orang yang nggak tertib hidupnya, sehingga mereka hidupnya dalam ketakutan. Mereka nggak bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Ya. Hidup sebagai orang yang percaya dan takut akan Tuhan seharusnya kita harusnya hidup kita tertib dalam segala hal, amin.
dan mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya hidup kita teratur, saudara. Bagaimana hidup kita teratur dan tertib? Mintalah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Lalu bukan hanya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang di sekitar kita. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dan istri saya memilih Pastor John dan Bu Opin sebagai mentor dalam kehidupan kami, ya. Mentor kami dalam nikah sampai sekarang, saudara. Kami masih menganggap mereka sebagai mentor kami, ya, sebagai orang yang bisa kami percaya, saudara. Ya. Dan itu membawa dampak yang luar biasa, saudara. Supaya bagi kami ini supaya kehidupan kami tertib. Dalam arti apa? Kadang orang berkeluarga, ya, ada terjadi banyak hal yang mungkin ada yang salah paham. Kita dengar sharing dari Pastor John sama Bu Omin, ya kita bisa ngerti, oh ya harusnya begini ya. Kalau kita ikut rule-nya tuh enak, saudara. Amin. Ya, kalau ada rule-nya tuh enak. Tertib itu ada rule-nya enak, saudara. Kalau kita melanggar aturan itu resiko tanggung sendiri, saudara. Ya. Kita butuh mentor, saudara, ya. Mentor saudara ini siapa? Di sini adalah gembala di sini. Amin. Ya, mengatur hidup kita supaya kita hidup itu baik. Paulus dia mementor anak-anaknya seperti Timotius, ya, mementor hidupnya supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu orang-orang yang bisa mementor hidup kita. Amin. Memang kepada Tuhan juga kepada orang-orang yang kita percayai. Sebab itu mari saudara yang kasih Tuhan, kita mulai belajar hidup tertib. Amin. Di dalam segala hal, saudara. Kalau kita hidup tertib, kita akan melihat, ya, hari demi hari Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biar sore hari ini, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan kepada saya dan saudara. Amin. Jangan hidup dalam ketakutan. Lawan ketakutan itu dengan apa? Kita mulai hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Lalu kita mulai hidup dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Lalu kita juga harus mulai hidup tertib di dalam Tuhan, di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam berkeluarga, di dalam bekerja, di dalam pelayanan semua pun kita, Tuhan mau kita hidup tertib. Amin. Ketika kita hidup tertib, kita akan melihat karya Tuhan yang begitu besar. Saya nggak tahu saudara pada sore hari ini, kau mungkin dalam ketakutan. Tuhan tidak beri kita roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Minta kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kalau engkau dalam kelemahan pada sore hari ini, dalam ketakutan, panggil Tuhan. Amin. Panggil Yesus. Minta tangan kanannya yang memegang saya dan saudara. Ketika tangan kanannya memegang kita pada sore hari ini, kita akan mendapat kemenangan daripada Tuhan. Amin. Kami tidak takut, Tuhan, sebab Engkau beserta kami, Tuhan. Sebab Engkau Allahku. Dia akan menolong kita pada sore ini. Bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku. Pegang tangan kami, Tuhan.
Pujian ini menjadi doa kita pada Tuhan pada sore hari ini. Katakan, Tuhan, kami tidak takut, Tuhan. Kau pelindung kami, Tuhan. Kau penolong kami. Bahkan Kau batu karang kami yang teguh, Tuhan. Kalau hari ini Kau dalam ketakutan, Kau dalam pelemahan, Kau dalam kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, datanglah kepada Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Minta Tuhan memegang tangannya, memegang tangan kita pada sore hari ini. Tangan kanannya yang penuh dengan kemenangan yang ada di depan kita. Ketika Tuhan memegang tangan kita pada sore hari ini, firman Tuhan berkata, kau melihat kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam kehidupan saudara pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara pada sore hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan, Allah Immanuel, yang akan menyertai saudara-saudara. Kita akan melihat karya Tuhan yang besar terjadi di kehidupan saudara-saudara pada sore hari ini. Dan mulut kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, Tuhan. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Oh, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Tuhan. Kau batu karang. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau memberi kami kemenangan pada sore hari ini. Karena kami tidak takut, kami tidak bimbang. Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah pelindung kami, Engkau batu karang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan tetap hidup di dalam Engkau dan kami tidak akan takut dengan masa depan kami. Kami akan melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau menjadikan ini rema dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap hidup percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami pada sore hari ini dengan firman-Mu. Setiap kami yang mendengar Tuhan, yang sedang online pada juga pada sore hari ini. Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Ini doa kami. Kami mendapat kemenangan yang besar daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Yesus memegangku dengan tangan kan, dengan iman katakan, Yesus memberiku kemenangan. Kalau saudara sedang dihinggapi ketakutan, Yesus memegang engkau. Kalau kita sedang menghadapi ketakutan, rasa takut apapun itu, percayalah, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku dengan iman, saudara, kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberi kepada kami kemenangan. Kami menjadi orang percaya yang menang di dalam Tuhan. Kami tidak takut lagi. Kami bisa mengalahkan ketakutan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Percayai kebenaran ini terjadi dalam hidupmu. Setiap firman yang diucapkan, katakan amin, terjadi dalam hidupku Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Percayai terjadi dalam hidupmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, open heaven, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa? Firman Tuhan mengatakan, Bapamu yang di sorga, Bapamu yang mengasihi engkau, tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah, kejarlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah firman. Kalau kita mengatakan amin, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Orang percaya yang hidupnya tidak takut lagi, katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mengalir